Suara LPPL Kabupaten Jemberana, radionya masyarakat Jemberana tercinta. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya email promosiar Anda kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda di awal pekan, tentunya di lembaran 28 September 2020. Selamat pagi Jemberana, hadir ke tengah ruang dengar Anda sampai interval 8 pagi nanti, tentunya masih dipancarluaskan dari studio kami, yaitu di kantor Sekretariat Bersama Jalan PB Sudirman 25 Jemberana. Di awal kebersamaan kita tentunya ada siraman rohani, dan Anda pastinya sudah tidak asing lagi. Di setiap hari Senin ada siraman rohani untuk Anda yang beragama Kristen di pagi hari ini untuk seluruh masyarakat Jemberana. Dan di studio sudah hadir rohaniawan Bapak Pendeta Roy Sipahilut yang tentunya akan memberikan informasi keagamaan ataupun ceramah untuk kita semua. Kita sapa beliau dulu. Selamat pagi, salam Pak Pendeta. Pagi, Mbak Imel. Sehat selalu ya Pak ya. Astungkara aman. Semangat ya di tengah pandemi COVID-19. Yes. Tema yang akan dibahas pagi hari ini Pak untuk disampaikan ke seluruh masyarakat Jemberana tercinta tentunya Adalah 5 prinsip kehidupan Kristen. Iya, 5 prinsip kehidupan Kristen, orang Kristen Pak ya. Iya. Nah, pendengar, bagaimana 5 prinsip menurut orang agama Kristen, tentunya akan disampaikan secara detail oleh beliau. Silakan Pak Pendeta. Iya. Mari sahabat pendengar Radio Nanta Praja Suara 99 FM, pagi hari ini kita tunduk kepala sebelum kita mulai firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas rahmat Allah yang hebat dan luar biasa atas kehidupan kami. Bapa, kami percaya bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu Tuhan, ketika kami mendengarkan firman ini, iman kami bangkit Tuhan. Di dalam nama Yesus iman kami dikuatkan Tuhan untuk terus berjuang menjadi, kami percaya berjuang Tuhan menjadi orang-orang yang serupa seturut segambar dengan Engkau dan mengerjakan keselamatan kami dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita di hari ini terambil dari dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena itu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, berdasarkan 2 ayat ini, maka kebenaran praktis yang akan saya share hari ini, ada 5 kebenaran praktis yang akan saya share hari ini kepada kita untuk menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan Kristen kita. Bapak Ibu, yang pertama kita dapat melihat adalah tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, poin yang pertama adalah menguduskan Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, menguduskan Kristus dalam pengertian sini adalah terus untuk menuhankan Kristus dalam hidup kita, terus untuk menjadikan Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita perhatikan dalam bagian lain dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, firman Tuhan berkata bahwa Allah lah yang menguduskan orang percaya. Sekarang orang percaya diperintahkan untuk menguduskan diri mereka. Tuhan Yesus juga di dalam doanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17, dia berkata bahwa aku menguduskan diri bagi para pepercaya, bagi para murid dan orang-orang yang mendengarkan pemberitaan oleh para murid yang menjadi flock di situ. Dan kemudian dia menguduskan dirinya bagi mereka dan bagi Allah. Dan pada bagian ini Alkitab berkata bahwa kuduskan Kristus di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, menguduskan Kristus artinya terus menuhankan Kristus dalam hidup kita,
terus menjadikan Kristus sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai satu-satunya Mesias anak Allah yang hidup. Rasul Petrus have experience with Jesus. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wherever Yesus go, di situ ada Rasul Petrus. Dan suatu saat dia berkata bahwa siapakah kamu menurut aku? Siapakah aku menurut kamu? Di antara para murid ada yang berkata, engkau adalah Elia, engkau adalah salah satu dari para nabi, engkau adalah Musa, engkau adalah Samuel, dan lain sebagainya. Menurut definisi para murid. Tetapi Petrus berdiri dan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the living Son, Messiah, the living Son of God. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, itulah sebabnya Petrus berkata, 5 prinsip untuk menjadi orang Kristen, menjalani kehidupan Kristen. Yang pertama adalah menguduskan Kristus dalam kehidupan kita. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh kasih karunia, yang diselamatkan oleh Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara dan saya perlu setiap hari, every moment, every day, setiap hari menuhankan Tuhan dalam hidup kita, menguduskan Kristus dalam hidup kita. Ada 3 cara bagaimana kita menguduskan Kristus dalam kehidupan kita. The first point adalah dengan kasih kita kepada satu dengan yang lain. Kita dapat membaca dalam 1 Petrus pasal 3, pasal yang sama, tapi ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan akhirnya, finally atau loipon, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya teringat tadi malam ketika saya belajar literasi digital, saya mendapat satu quote yang baik sekali dari seorang apologet terkenal yang beberapa waktu yang lalu sudah berpulang ke rumah Bapak, yaitu Ravi Zacharias. Dalam sebuah quote Ravi Zacharias itu dalam website The Living Water, itu saya menemukan satu quote yang luar biasa. Love is the powerful apologet. Ya. Love is the powerful apologet. Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang kasih, maka kasih is the main foundation of the Christianity. Yesus adalah kasih. Dia berbicara tentang kasih, dia menunjukkan kasih, bahkan mempraktekkan kasih dengan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, kembali lagi di sini bagaimana kita menguduskan Kristus dalam hidup kita. Bagaimana kita terus menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai Savior, as a God in our daily life. Yang pertama adalah dengan kasih kita kepada satu dan yang lain. So kindness, so love for one each another. Menunjukkan kasih kita kepada satu dengan yang lain. Saya teringat ada begitu banyak negara ini berdiri dengan penuh konflik dan kemudian perjuangan dan untuk mencapai kemerdekaan. Tapi ada sebuah sejarah yang saya baca, itu pendiri negara itu, salah satu founding father dari negara itu, ketika mereka mencapai perjuangan kemerdekaan, mereka berjuang dengan sebuah istilah yang disebut ahimsa. Saudara semua tahu tentang Mahatma Gandhi, seorang politikus terbesar di India. Ketika melawan EIC atau East India Company, Inggris yang menjajah India waktu itu, dia hanya melakukan teknik atau analog atau teologi dari ahimsa ini. Tidak mengangkat senjata, tapi mereka berjuang dengan kemanusiaan untuk mencapai kemerdekaan. Dan hari ini India merdeka, sekalipun ada konflik, tapi ini menjadi dasar dari perjuangan seorang Mahatma Gandhi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, lebih daripada itu,
ada Kristus yang menunjukkan kepada kita bahwa untuk menguduskan Kristus dalam hidup kita, kita pertama menunjukkan kasih kita pada satu dan yang lain. Show our love, our kindness, our charity to love one each another. Menunjukkan kasih kita kepada satu saudara dan yang lain. Dalam kehidupan realita manusia sebagai makhluk homo socius, maka kita tidak bisa menghindar daripada relasi sosial. Nah, karena itu Bapak Ibu, di dalam bernegara di bangsa ini kita menemukan sebuah prinsip yang luar biasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, bahwa kita berbeda-beda tapi kita satu. Karena itu Bapak Ibu, ada hukum yang paling tertinggi, yaitu hukum kemanusiaan. Iya, mungkin kita berbeda kepercayaan, agama dan lain sebagainya, tetapi prinsipnya adalah kita bersaudara dalam kemanusiaan. Nah, ada orang-orang yang begitu picik sekali, orang-orang yang begitu dangkal pemikiran. Kalau dia berbeda suku dengan saya, kalau dia berbeda agama dengan saya, maka kita different, kita berbeda. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa diversity itu, keberagaman itu tidak lantas menjadikan kita berbeda, lalu kita membenci satu dengan yang lain. Nah, ini pikiran yang paling dangkal. Kita bersyukur kita lahir dan ada di bangsa ini, di mana ada sebuah prinsip yang mengikat kita. Kita berbeda-beda tapi satu. Dari Sabang sampai Merauke, kita dapat melihat yang rambut lurus, yang rambut keriting, yang kulitnya ireng, kulitnya hitam, kulitnya putih, dan lain, beraneka ragam. Kita kaya dengan budaya, kita kaya dengan culture. Karena itu penerimaan ini penting sekali. Even we, sekalipun kita berbeda, agama kita berbeda, dan lain berbeda, tapi yang membuat kita bersaudara, yang membuat kita saling mengasihi, itu adalah kemanusiaan itu sendiri. Nah, banyak orang seringkali berpikir picik sekali. Kalau saya berbeda dengan dia, saya nggak satu suku, saya nggak satu aliran, nggak satu kepercayaan, maka kita berbeda. Dia enemy bagi saya. Nah, ini pemikiran yang dangkal. Kekristenan menyatakan bahwa kita mengasihi siapa saja, tidak peduli latar belakang agamanya apapun, tidak peduli siapa dia, karena kasih itu tidak terikat oleh perbedaan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kasih itu tidak terikat oleh perbedaan. Karena itu, poin pertama, bagaimana kita menguduskan Kristus dalam hidup kita adalah dengan kita mengasihi orang lain, satu dengan yang lain. Yang kedua adalah dengan kehidupan kita, menguduskan Kristus dengan kehidupan kita. Bapak Ibu, hidup ini terlalu kudus, terlalu suci, terlalu agung. Ada prinsip dalam kekristenan, yaitu bahwa apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Ya. Diskusi singkat pagi hari ini dengan pramusaji Ibu Email pagi hari ini. Dia punya nilai yang luar biasa, yaitu keluarga nomor satu. Apa yang dia tanam, itu prinsip yang luar biasa dan memberkati saya hari ini. Dan itu juga prinsip saya. Apa yang saya tabur, yang saya nanam, nilai-nilai yang baik bagi keluarga saya akan tuai. Akan melihat anak-anak saya bertumbuh, dan mereka melihat orang tua memprioritaskan waktu bagi mereka. Suatu saat mereka akan mendapat nilai itu. Kalau suatu saat mereka ke masyarakat, mereka sudah besar, saya sudah tua, meninggal, tapi mereka akan berpegang pada nilai itu, bahwa ya, orang tua saya, dedi saya, papa saya, papi saya punya prinsip bagi keluarga, dan mereka akan menerapkan itu dalam keluarga mereka. Family first, family menjadi keluarga. Yang lainnya, lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu mari, apa yang kita tabur dalam hidup ini, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Prinsip tabur tuai. Kalau Anda tabur yang baik, Anda akan menuai hal-hal yang baik. Kita nanam pohon mangga, nanam pohon yang lain, tanaman yang kita akan tuai apa yang kita tanam. Karena itu berusahalah setiap hari tabur yang baik. Ada sebuah nyanyian, tabur pagi-pagi, saya sudah lupa nyanyian itu, tapi nyanyian itu mengajarkan kepada kita bahwa kita menaburkan apa saja. Taburkan senyum, taburkan kebaikan, taburkan keramah tamahan, dan taburkan hal-hal yang baik. Karena kita menabur, kita akan menuai. Kita dapat membacanya dalam 1 Korintus pasal yang ke-14
Pertama Korintus maksudnya pasal yang ke 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, bahwa semua kita akan dibawa ke pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup kita selama kita hidup di dunia ini, baik atau buruk atau jahat. Karena itu bagaimana kita meneruskan Kristus dalam hidup kita, kita dapat melihatnya dalam 1 Petrus 3 ayat 13-14. Yaitu, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Bapak Ibu, poin yang kedua adalah dengan kehidupan meneruskan Kristus dalam hidup kita. Let the people around us, they look us, mereka melihat kita bahwa there's a Christ in our daily life. Ada kasih dalam hidup kita. Karena itu sebagai seorang Kristen yang dasarnya kehidupan Kristen kita adalah kehidupan yang didasari oleh nilai yang adalah kasih itu, maka kita menunjukkan kasih kepada setiap orang. Hidup kita menjadi berkat kepada setiap orang. Terus menuhankan Kristus, menjadikan pribadi Kristus dalam hidup kita sebagai contoh, sebagai panutan dalam kita menguruskan Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga adalah dengan kesaksian verbal, dengan kesaksian nyata, tindakan nyata. Ada sebuah istilah, no action talk only. Jika kita terus hanya berkata-kata tentang kasih, tentang saya mengasihi, tentang cinta, seorang suami berkata dia cinta istri, dia sayang anaknya, tapi hanya dengan kata, Bapak Ibu, itu tidak berguna sama sekali. Jadi love, kindness, kebaikan, kasih, cinta itu harus diaplikasikan dalam realita tindakan nyata. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, itu adalah poin pertama, bagaimana kita menguruskan Kristus dalam hidup kita. 3 poin itu, dengan kasih kepada satu sama lain, dengan kehidupan kita, dengan kesaksian verbal. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh kasih karunia, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Ini poin yang kedua, pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Poin kedua adalah kita harus siap sedia untuk kapan saja memberi pertanggungjawaban tentang iman kita. Jika orang yang bukan Kristen pemercaya mempertanyakan keimanan kita, maka kita harus menjawabnya. Karena itu, untuk dapat menjawab dan memberi pertanggungjawaban dengan baik tentang pengharapan kita dalam Kristus Yesus, maka kita perlu dididik, kita perlu diajar untuk memahami dan mengerti prinsip-prinsip kekristenan itu dengan baik dan benar. Kenapa dengan baik dengan benar? Karena satu, secara doktrinal kita harus baik dan benar, ortodoksinya benar, lalu dalam praktikal ortopraksisnya juga benar dalam memberikan explanation, penjelasan kepada orang yang meminta pertanggungjawaban pengharapan kita dalam Kristus. Kita harus bisa menjelaskan dengan benar. Nah, untuk itu maka kita perlu belajar. Salah satu caranya adalah dengan kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari sehingga kita paham. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa faith come from hearing and hearing the word of God. Iman timbul dari pembacaan kitab suci, Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, bagaimana kita tahu arahan didikan dari Tuhan Yesus Kristus atas hidup kita? Karena itu kita perlu dididik dan kita perlu belajar. Proses belajar, satu, dengan membaca Alkitab. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah gerejawi secara teratur, kelas-kelas pemuridan secara teratur. Dengan demikian maka rancang bangun konsep pikiran kita, fondasi keimanan kita, pengertian kita akan iman kita itu bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah melalaikan ibadah-ibadah yang diselenggarakan, Bapak Ibu. Ibadah itu mengandung janji untuk hari ini dan akan datang. Tidak ada pertemuan yang paling hebat selain ibadah itu. Karena di dalam ibadah itulah di mana 2 dan 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Karena itu penting bagi kita. Poin yang ketiga adalah harus dengan lemah lembut. Yang pertama, menguduskan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, kita harus perlu belajar, perlu dimuridkan sehingga kita dapat memberikan pertanggungjawaban dengan baik. Yang ketiga, kita memberikan pertanggungjawaban itu dengan lemah lembut. Nah, saya membawa dalam konteks hari ini terjadi
Kalau Anda lihat di YouTube, perang-perang doktrinal antara aliran yang satu dengan aliran yang lain, ribut melulu di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah perdebatan ini kalau dilakukan secara intelektual tidak jadi masalah. Dilakukan dengan etika, dengan lemah lembut tidak jadi masalah. Tetapi hari ini perdebatan ini sudah berujung kepada bully, perdebatan ini berujung kepada argumentum ad hominem, tidak lagi berdebat secara sehat dengan lemah lembut, mengemukakan ide, gagasan, pengertian melawan pengertian, tapi berujung kepada pencemaran nama baik, hinaan, celaan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita harus memberikan, karena dasar yang pertama itu adalah kuduskan Kristus, dan salah satunya adalah kasih itu dalam hidup kita, maka kita mempertanggungjawabkan dengan lemah lembut, ya, bukan lemah gemulai ya, tapi lemah lembut, tegas. Kebenaran itu tetap kebenaran, tapi disampaikan dengan cara yang baik dan lemah lembut, dengan cara yang lemah lembut. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan hormat, dengan cara lemah lembut dan hormat. Nah, seorang pemercaya dalam Kristen, dia adalah seorang nobleman, seorang terhormat itu bukan saja. Nah, hari ini kan definisi secara umum, kalau seorang itu terhormat, dia punya kekayaan, dia punya status sosial, dia punya ada sesuatu yang membuat dia pride, dia bangga sekali, nama baik, gelar, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, yang membuat seorang itu terhormat adalah value-nya, nilai yang mengikat dirinya, prinsip yang mengikat dia. Bapak Ibu, saya senang sekali membaca sejarah, dan saya menemukan literatur seorang jenderal polisi yang hebat luar biasa yang hidup pada zaman Presiden Soeharto. Itu bernama Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng ini berhasil membongkar case koruptor pada waktu itu, dan sejarah membuktikan itu. Dia tidak pernah menerima suap. Dia membongkar salah satu kasus dari anak penguasa pada Orde Lama waktu itu, dan dipanggil oleh penguasa Orde Lama, kalau tidak menghentikan ini saya copot. Dan benar-benar dia tidak menghentikan, sampai akhirnya dia dicopot, dan tidak pernah melakukan korupsi. Namanya sangat terkenal, sangat disegani, sangat ditakuti, bukan karena hal yang lain, tapi karena prinsip dirinya itu. Bapak Ibu, dia seorang nobleman, seorang yang terhormat karena nilai dia tidak korupsi, tapi dia tegas, yang memimpin bawahannya, memimpin institusi Polri ini dengan baik, dengan benar. Dan itu namanya dicatat dalam sejarah. Kita juga dapat menemukan orang-orang yang hebat dalam kehidupan mereka, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjadi nobleman, menjadi orang-orang terhormat ketika mereka terus mempertahankan keimanan mereka sekalipun dibuang ke dalam api. Paulus menjadi seorang nobleman, pelayan yang luar biasa, karena dia menunjukkan integritas, kejujuran, honesty, sebagai seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Nah, seharusnya juga kita dalam kehidupan, orang dapat melihat dan menemukan dalam hidup kita bahwa seorang Kristen adalah seorang yang terhormat. Terhormat bukan karena dia kaya, karena dia ganteng, dia cantik, dia punya kekayaan yang melimpah, tapi prinsipnya, hidupnya itu ngangenin, hidupnya itu jadi berkat, hidupnya disenangi oleh banyak orang. Banyak orang terinspirasi lewat hidupnya, diberkati lewat hidupnya. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Nah, hari ini kan kita melihat kontras berbanding terbalik. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat orang dengan jabatan mentereng, bahkan sampai jabatan ketua MK, ketua DPR, dan lain sebagainya di bangsa ini, yang gelarnya sudah berderet di belakang, bahkan posisi anggota DPR sebagai orang yang terhormat, anggota dewan yang terhormat. Tapi hari-hari ini mereka semua masuk dalam jeruji besi, menggunakan jaket orange, dan tidak malu memberikan senyum, memberikan perkataan di media TV dan lain sebagainya. Sudah jelas pakai baju orange, tapi tidak mau mengaku melakukan perbuatan extraordinary crime, koruptor ini. Nah, ini berbanding terbalik. Kehormatan itu bukan pada jabatan dan lain, tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan hormat, dengan terhormat, dengan baik.
Karena kita punya prinsip, kita punya nilai. Orang akan segan dengan kita karena kita punya hidup, kita tidak bisa diajak macam-macam. Nah ini prinsip Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikut, pada ayat yang ke-16 kita dapat menemukan di situ, yaitu dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Bapak Ibu, untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Hati nurani artinya conscience atau sunardesis, conscience atau sunardesis. Bapak Ibu, hati nurani adalah pusat moral, pusat pertimbangan, tempat, the place di mana Allah menyatakan kehendak, Allah berbicara. Kalau hati nurani seseorang itu sudah mati, maka dia menjadi orang yang bebal, orang yang amoral. Bapak Ibu, hati nurani itu adalah pusat dari kehidupan, pusat pertimbangan manusia. Pusat pertimbangan manusia di hati nurani. Karena itu kita harus hidup dengan hati nurani yang baik. Kalau hati nuraninya sudah rusak, hati nuraninya sudah jahat, maka semua pekerjaan yang dia akan lakukan itu jahat, buruk. Bapak Ibu, hati nurani menjadi penting. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah ternyata kalau kita menjalani hidup, kita menanam hal-hal yang buruk, kita menanam hal-hal yang baik, maka kita akan tuai hal-hal yang baik. Karena itu mari kita menanam hal-hal yang baik dalam hidup ini. Kehidupan ini seperti sebuah ladang, seperti tanah. Apa yang kita tabur, benih yang kita lepaskan itu akan tumbuh. Nah kalau kita menanam hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik dan lain sebagainya, maka itu yang akan kita tuai. Karena itu hati nurani ini perlu dibaharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan, diisi dengan kebenaran. Jagalah hati. Kata jagalah hati artinya dengan saksama, maintain, menjaganya, mengisinya, merawatnya, sehingga hati ini terus menjadi hati yang bersih. Nah seringkali ada iri hati yang muncul, itu merusak hati nurani, sebuah attitude yang keliru, yang salah dalam hidup. Hati nurani perlu dibaharui, perlu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata bahwa aku terus melayani bangsaku ketika dia di hadapan pengadilan Festus dan Agripa. Dia berkata, ya Raja Agripa dan Festus, saya terus hidup di bangsa ini dan melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Pemazmur juga berkata bahwa hati nuraniku mengajari aku setiap malam. Nah kalau hati nuraninya dia bertumbuh dalam kasih karunia, berbuah dalam roh, maka hati nurani itu menjadi hati nurani yang baik, hati nurani yang bersih, maka akan terpancar dari dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, hati nurani menjadi pusat penting. Kalau hati nurani seorang baik, maka hati nurani menjadi tempat di mana Allah berbicara, Allah menyatakan kehendak, Allah menyatakan impresi dalam hidup ini. Karena itu 5 poin ini menolong kita untuk menjalani kehidupan kita di hari ini. Biarlah 5 poin ini memberkati kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pembacaan dari pertama Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16 menolong kami sepanjang hari ini, supaya kami menguduskan diri kami dengan terus menjadikan Tuhan menjadi Tuan Raja atas hidup kami. Kemudian kami dapat mempertanggungjawabkan pengharapan eskatologi kami di dalam Engkau dengan baik, dengan benar. Kami mau belajar Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, mau dididik, dimuridkan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan di gereja lokal. Kami dapat memberi pertanggungjawaban dengan lembut dan hormat, dan terus menjaga hati nurani kami kepada setiap orang, bahkan kepada Tuhan, supaya hati nurani ini menjadi bersih. Kalau hati ini sudah kotor, maka tidak ada lagi tempat di mana Roh Suci, Roh Kudus itu berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus, biarlah 5 poin ini menolong dan memberkati kami. Karena itu, hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan program ini, kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh akal pikiran menolong dan memberkati mereka. Sepanjang hari ini pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati. Bisnis mereka Tuhan berkati. Rumah tangga dan anak-anak mereka Tuhan memberkati. Bapa, kami berdoa membawa Gubernur Bali di pulau ini ke dalam tangan-Mu sebagai pemimpin di Pulau Bali. Bapa, biarlah hikmat-Mu, kekuatan-Mu selalu kepada beliau dengan semua jajaran Muspida tingkat 1 Provinsi Bali. Tuhan Pangdam, Kapolri, Kajati, Ketua Pengadilan, Tuhan Gubernur, Tuhan memberkati mereka semua di dalam merumuskan Tuhan dan bekerja untuk COVID-19 ini bagi masyarakat. Bapak, terima kasih kerjasama yang baik di antara mereka Tuhan, dengan solusi-solusi yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga Bali boleh dipulihkan dan quick recovery bagi Bali, sehingga
Bali bisa pulih kembali lagi ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa memberkati Bapak Bupati kami, Tuhan, dengan Pak Wakil Bupati, Pak Putu Arta dan Pak Gembang. Tuhan, tolong mereka dalam waktu-waktu Tuhan sisa pemerintahan mereka ini. Tuhan, menolong mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, dengan seluruh jajaran dan PNS yang ada di Jembrana, Tuhan menolong. Kami berdoa dan mengucap syukur 52 desa, 9 kelurahan. Tuhan memberkati 5 kecamatan. Tuhan berkati mulai dari kelian-kelian sampai kepada camat. Tuhan memberkati mereka semua. Kabupaten ini Tuhan memberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi LPPL Radio Ananta Praja ini Tuhan. Semua pengurusnya Tuhan memberkati mereka, semua struktur pimpinan yang ada sampai karyawan. Tuhan memberkati satu persatu mereka Tuhan. Tuhan, sehingga mereka Tuhan, rumah tangga dan keluarga mereka tetap sehat Tuhan, tetap baik bekerja, suami, istri dan anak mereka diberkati. Hari ini juga memberkati Pramu Saci Tuhan, Mbak Emil yang sedang tugas siaran hari ini. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga, suami dan anak-anak. Tuhan memberkati mereka Tuhan, dengan usaha dan pekerjaan hidup mereka Tuhan, selalu rahayu dan rajin. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Mari saudara-saudara angkat tangan dan terima berkat. Kasih karunia Allah, shalom, damai sejahtera itu Tuhan memberkati kita sepanjang hari, menguatkan dan menghibur kita. Roh Kudus menuntun kita dalam setiap hal, supaya kita juga dapat mengaplikasikan 5 poin sederhana ini dalam keseharian hidup kita. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menanam hal-hal yang baik sepanjang hari ini, supaya kami nanti dapat menikmati apa yang kami tanam dalam hidup, yaitu menuai juga hal-hal yang baik. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik pendengar, sudah berlalu dari pendengaran kita semua informasi keagamaan atau ceramah yang dihadirkan oleh Bapak Pendeta Roy Sipahilut ke tengah ruang dengar Anda di pagi hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir ke studio. Semoga lain kali bisa hadir kembali tentunya dengan tema menarik lainnya. Dan pendengar, dengan harapan juga kehadiran kami tentunya bersama Bapak Roy Sipahilut bisa bermanfaat untuk Anda, terutama untuk masyarakat Jembrana tercinta, umat Kristiani. Untuk siraman rohani kami akhiri, jangan kemana-mana. Saya masih bersama Anda di Selamat Pagi Jembrana.